Mansion sudah terlihat sepi, sebab semua orang sudah ada pada kegiatan mereka masing-masing. Tersisa hanya tinggal Zoya, Ken, dan juga Jenny. Di kamar utama, Zoya sudah bersiap-siap untuk memeriksakan kandungannya. Namun, kendalanya adalah sang suami yang memaksa untuk ikut, bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan. "Hubi, aku bilang kamu tidak perlu ikut. Aku bisa sendiri," ucap Zoya, menahan Ken yang sudah ingin bangkit. Sebab pria itu tetap kukuh pada pendiriannya. Dia ingin melihat perkembangan anak mereka. "Aku masih kuat, baby. Jangan meremehkanku." "Iya, aku tahu. Tapi tidak untuk saat ini, menurutlah. Aku akan memberitahu semua apa yang dibicarakan dokter tentang anak kita," jelas Zoya, menatap Ken yang menatapnya dengan tatapan sayu dan tubuh yang tak bertenaga. Ken menggeleng kecil, dia bangkit dan langsung dipapah oleh istrinya. Zoya menghela nafas, pria ini benar-benar keras kepala. Dia tahu Ken tidak akan pernah membiarkan dia sendiri dalam melakukan apapun. Tetapi lihatlah kondisinya, kesehatan Ken sedang tidak stabil akibat trimester kehamilannya. "Baiklah, tunggu sebentar di sini. Aku panggil supir untuk membantumu turun ke bawah," ucap Zoya akhirnya mengalah. Mendengar itu, Ken duduk kembali di sisi ranjang. Keduanya saling tatap, Ken meraih tangan Zoya mengecupnya beberapa kali. "Maaf aku merepotkanmu. Tapi aku benar-benar tidak ingin kamu pergi sendirian untuk memeriksakan dia. Aku juga ingin melihat perkembangan anak kita." Zoya sedikit memajukan tubuhnya, Ken memeluk pinggang itu dan melabuhkan ciuman di perut rata Zoya. Sesuatu yang kembali terulang setelah sekian lama, tetapi kebahagiaannya masih terasa sama. Mereka mensyukuri anugerah ini. Di usia mereka yang tidak muda lagi, mereka akan kembali mengurus bayi. Zoya mengusap kepala Ken dengan pelan, hingga pria itu menarik diri dan menatap wajah istrinya. "Aku tidak merasa direpotkan, sayang. Aku hanya khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan," jawab Zoya dengan mengulum senyum. "Aku akan baik-baik saja, baby." Zoya mengangguk, lalu dia meraih telepon rumah untuk menghubungi asisten rumah tangganya. Hingga tak berapa lama kemudian seorang supir datang, membantu Zoya untuk memapah tubuh Ken hingga masuk ke dalam mobil. Setelah perjalanan berpuluh-puluh menit, akhirnya Zoya dan Ken sampai di rumah sakit Puri Medica, tempat di mana De mengabdikan dirinya. Zoya hendak mendorong kursi roda Ken, tetapi pria parubaya itu menahannya. "Jangan, sayang. Kamu tidak boleh sembarangan melakukan aktivitas berat." Zoya pun mengingat hal itu, apalagi ditambah kehamilannya di usia yang tidak lagi muda. Dia tahu banyak resiko yang akan ditanggungnya. Zoya akhirnya menurut, dia berjalan di sisi kiri Ken yang sudah didorong oleh perawat pria yang menghampiri mereka. Keduanya disambut dengan antusias, hingga De akhirnya keluar dari ruangannya. Dia sudah tahu tujuan Zoya ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya pada Dokter Alana. "Mom, Dad, aku langsung antar saja ke ruangannya ya," ucap De sambil melangkah lebih dulu, menunjukkan ruang pemeriksaan, di mana Alana bertugas. "Terima kasih ya, sayang. Setelah itu kamu kembali saja ke ruanganmu. Biar Mommy ditemani Daddy." "Tidak, Mom. Aku juga ingin melihat calon adikku." "Cih, makanya buat sendiri sana," cibir Ken pada putra keempatnya. Sebab dia hafal betul bagaimana sikap De yang tidak pernah mengenal seorang wanita, sifat yang berbanding terbalik dengan putra sulungnya. De mengambil alih pegangan kursi roda, hingga ia yang mendorongnya. "Sabar, Dad. Lagi pula aku belum terlalu tua. Daddy tidak ingat berapa umur Daddy saat menikah dengan Mommy." "Heh, jangan kurang ajar." Melihat perdebatan kecil itu, Zoya terkekeh kecil.
Hingga akhirnya mereka sampai di ruangan Dokter Alana. Zoya yang sudah didaftarkan lebih dulu oleh De, akhirnya masuk tanpa harus menunggu. Alana tersenyum, melihat ibu dan ayah pria yang disukainya datang, bahkan dia bersikap lebih ramah dari biasanya. "Silahkan, Nyonya. Anda bisa langsung berbaring di sini. Kita akan melakukan USG terlebih dahulu," ucap Alana, lalu dengan patuh Zoya berbaring. Alana memberikan gel sebelum akhirnya ia melakukan USG pada kandungan Zoya. "Sejauh ini janin berkembang dengan baik ya, Nyonya," terang Alana. Dia melirik De yang senantiasa menatap calon adiknya. "Dokter De, selamat ya, sebentar lagi Anda akan memiliki adik yang lucu-lucu." De melirik sekilas, dia hanya mengangguk samar. Dan Zoya serta Ken bisa melihat itu. Ada sesuatu lain di antara keduanya. Zoya paham betul, bahwa Alana sepertinya menyukai putranya. "Maaf, Dok. Apa maksudnya lucu-lucu?" Kalimat itu terasa ambigu, ucap Zoya bertanya untuk memecah keheningan. Alana kembali tersenyum manis. "Ada kemungkinan anak kalian kembar lagi, Nyonya. Di sini ada 2 kantung yang terisi, semoga dua-duanya berkembang dengan baik ya. Saya sarankan juga untuk Nyonya jangan terlalu banyak berkegiatan, apalagi mengingat usia Anda." "Maaf, Nyonya. Kehamilan ini cukup beresiko, jika tidak dijaga dengan baik, maka akan fatal akibatnya." Jelasnya, membuat Ken dan Zoya merasa tercengang. "Baby, anak kita kembar lagi?" tanya Ken. Zoya mengangguk antusias. Sementara De hanya bisa melongo, tak habis pikir bagaimana kedua orang tuanya mendapatkan banyak bayi dalam satu kali kehamilan. Apakah dia juga akan seperti itu? Hah, yang benar saja. Sepulang dari rumah sakit, Zoya langsung mengajak Ken untuk pulang. Sebab dia tidak mau kalau suaminya kenapa-kenapa. De mengantar kedua orang tuanya sampai di mobil, di sela-sela langkah mereka Zoya mengajak putra keempatnya itu bicara. "Kamu dekat dengan dokter cantik itu, De?" tanya Zoya, yang membuat De mengangkat kepala. Tak hanya itu, Ken pun sedikit menengok ke belakang untuk menatap istrinya. "Maksud, Mommy, Dokter Alana?" Zoya langsung mengangguk sambil mengulum senyum. "Dia terlihat menyukaimu. Tapi aku tidak menyukainya, Mom." "Kamu memang tidak menyukai semua wanita, De?" timpal Ken yang mendengar pembicaraan ibu dan anak itu. De langsung memutar bola matanya. Ibu dan ayahnya ini suka sekali menggodanya, padahal bukan hanya dia yang tidak memiliki pacar, kedua saudara kembarnya pun sama saja. Mereka masih sama-sama jomblo. Siapa bilang? Daddy, sampai sekarang hanya kamu yang tidak mengenal wanita. Jangan sampai orang-orang mengecapmu tidak normal ya, De. Haish, Daddy ini bicara sembarangan. Tenang saja, sebentar lagi aku pasti akan memilikinya. De mulai mengeluarkan suara ketus, sebab merasa kesal terhadap pemikiran ayahnya yang mengatakan ia tidak normal. Jelas-jelas ularnya masih bisa bangun, lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Zoya mengusap bahu De, agar pria itu kembali tenang. Mommy dan Daddy akan menunggu kamu membawanya ke rumah. Asal kamu tahu, Bi sudah mulai dekat dengan seseorang. Dia berjanji untuk mengenalkannya pada Mommy. Mendengar itu, kening De berkerut sebab Bi tidak pernah bercerita apa-apa. Benarkah? Siapa dia? Tidak usah mengurusi orang lain, pikirkan saja nasibmu, boy, timpal Ken lagi untuk mencibir putranya. Agar pria berjambang lebat itu sadar, bahwa usianya sudah cukup matang untuk menikah dan memiliki anak. De hanya bisa mendengus, sementara Zoya mengulum senyum. Dia berharap semoga semua anak-anaknya memiliki pasangan yang baik, yang dapat menemani di kala suka dan duka. Mommy dan Daddy pulang dulu, kamu yang semangat,
Jangan galak-galak ke pasien, yang ada nanti mereka kabur, ucap Zoya meledek putranya. Mendengar ucapan ibunya, Del langsung tertegun. Dia malah jadi teringat gadis yang dia bawa semalam ke apartemen Anek. Gadis itu juga pernah mengatakan lelucon yang sama dengan ibunya. Tak ingin otaknya tercemar, dia langsung menggelengkan kepala. Apa-apaan, dia malah memikirkan sesuatu yang tidak penting. Iya, Mom. Mommy dan Daddy hati-hati. Ken sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil dengan dibantu oleh supir. Zoya mengangguk, lalu dia menyusul sang suami. Begitu Zoya sudah sukses duduk, Ken langsung menggelayut manja. Akhirnya kendaraan roda 4 itu melandas, meninggalkan kawasan rumah sakit menuju jalan raya. Baby, panggil Ken, merasakan lidahnya yang ingin mengecap sesuatu. Ada apa, Hubby? Ken mengangkat kepalanya dari bahu Zoya. Aku mau rujak, baby. Tapi perutmu kosong, Hubby. Aku benar-benar menginginkannya. Kamu mengidam? Entahlah, sayang. Aku ingin makan itu sekarang. Jangankan Zoya, Ken saja merasa heran sendiri dengan dirinya. Kenapa dia sangat menginginkan makanan itu, bahkan ludahnya terus keluar saat membayangkannya. Ya sudah, kita cari di sekitar sini ya. Ken langsung mengangguk, dia kembali memeluk tubuh istrinya dan membenamkan wajah di dada. Dia benar-benar seperti bayi tua, sebab tidak akan ada yang mengalahkan manjanya Ken pada Zoya. Wanita hamil itu pun meminta supir untuk sedikit mengurangi kecepatan. Agar ia bisa melihat pedagang rujak yang biasanya berjualan di pinggir jalan. Matahari semakin beranjak naik ke singgasana. Namun, mobil itu masih berputar-putar. Hingga akhirnya mereka mengucap syukur, karena menemukan pedagang rujak keliling sedang mangkal di sisi jalan raya. Sayang, biarkan supir yang turun. Kamu di sini saja denganku, ucap Ken, yang melihat Zoya sudah meraih handle pintu. Zoya menghela nafas. Baik, tapi aku mau tanya Jenny dulu, takut dia juga ingin beli. Tinggal beli saja beberapa bungkus. Siapa tahu dia mau request buahnya Daddy. Baiklah. Akhirnya Zoya menghubungi Jenny, sementara sang supir sudah keluar untuk membeli rujak yang Ken inginkan. Halo, Jen. Mommy sedang di jalan, Daddy kebetulan ingin makan rujak, kamu mau tidak? Di ujung sana, Jenny langsung menelan ludah. Dia mengangguk antusias. Mau, Mom. Tapi apa, Jen? Kamu mau request buahnya ya? Jenny menggeleng cepat, seolah Zoya tahu akan penolakannya. Aku mau Anek yang beli, Mom. Zoya terdiam. Dia tahu bagaimana hormon ibu hamil yang senantiasa ingin dimanja. Namun, masalahnya ini adalah kawasan yang cukup jauh dari perusahaan Anek. Tapi, tidak bisa ya, Mom. Kalau begitu tidak usah, biar aku makan yang lain saja. Bukan begitu. Nanti biar Mommy yang bilang pada Anyah. Mendengar itu, Jenny langsung berubah berbinar. Dia sangat senang karena sang mertua mau membantunya. Akhirnya panggilan itu ditutup berganti dengan Zoya yang menghubungi putranya. Halo, An. Halo, Mom, ada apa? An, katanya istrimu mau rujak. Iya, tidak apa-apa, Mom. Kasih sajalah. Loh, tapi katanya dia ingin kamu yang membelinya. Kening Anek berkerut. Apa bedanya, Mom? Siapa yang belikan sama saja. Bedalah, An. Ini bawaan bayi. Zoya dapat mendengar Anek berdecak. Membuat ia merasa sedikit kesal, karena sang anak terlihat ogah-ogahan. Jangan mau enaknya saja, An. Dia itu butuh dimanja. Iya, Mom. Tapi masalahnya aku sedang di luar kota, bagaimana bisa aku pulang hanya untuk membeli rujak?
Setelah memutuskan panggilan dengan sang ibu, akhirnya Anek menghubungi istrinya, ingin meminta keringanan pada Jenny agar tidak meminta yang aneh-aneh. Semoga saja Jenny mau mengerti kalau ia sedang berada di luar kota, dan tidak bisa membeli rujak yang diinginkannya. "Halo, sayang," sapa Anek saat panggilan itu sudah terhubung. Jenny langsung sumringah mendengar suara suaminya. Entah kenapa semenjak hamil ia pun ingin selalu dekat-dekat dengan Anek, rasanya rindu walaupun hanya sebentar mereka tidak bertemu. "Halo, An. Ada apa menghubungiku?" Begini, tadi Mommy menelponku, katanya kamu ingin makan rujak." "Tapi..." "Iya, An. Anakmu ingin makan rujak yang dibeli olehmu. Dia sangat menginginkannya." "Kamu pulang ya, sebentar," potong Jenny merengek, sebelum Anek menyelesaikan ucapannya. Padahal Anek ingin memberitahu Jenny bahwa dirinya sedang di luar kota. Kemungkinan pulang nanti sore, dia tidak bilang dari awal karena dia berpikir hanya 1 hari, tidak sampai menginap. "Sayang, tapi aku..." "An, anakmu lo yang minta, bukan aku. Hanya sebentar, setelah kamu membelikannya kamu boleh kembali lagi ke kantor." Jenny kembali memotong, kini dengan wajah yang sudah cemberut, sebab keinginannya tak lekas Anek penuhi, padahal ludahnya sudah mengucur deras sedari tadi. Anek memijat pangkal hidungnya. Dia menatap Chaka yang hanya terdiam dengan sorot mata penuh tanda tanya. "Ah, kenapa jadi repot begini sih? Padahal bikinnya enak, tapi kenapa ada acara mengidam segala? Di mana dia harus menuruti semua kemauan si jabang bayi, kalau tidak nanti anaknya ileran, dan ia tidak mau itu terjadi." "Hah, An. Iya, sayang. Tunggu aku di rumah ya. Nanti aku belikan." Akhirnya Anek mengalah, tak bisa membantah ratu semangkanya. Mendengar itu, senyum Jenny langsung terasa begitu lebar. Dia menganggukkan kepala, seperti seorang anak kecil yang akan dituruti kemauannya. "Baiklah, sayang. Aku tunggu ya. Kalau tidak..." "Tidak perlu mengancam begitu, pasti aku bawa pulang apa yang kamu inginkan," tukas Anek, sudah tahu apa yang ingin diucapkan oleh Jenny. Pasti wanita itu akan mengancam dirinya menggunakan semangka. Kalau sudah membicarakan benda kesukaannya, dia tidak akan berdaya. Lautan pun pasti akan dia seberangi, hujan badai pasti dia lewati. Tidak akan ada halangan untuk masalah semangka besar. Setelah itu, panggilan itu pun terputus. Anek menatap Chaka dengan hembusan nafas kasar. "Cha, aku harus pulang. Kamu gantikan aku bertemu klien ya?" "Lo kenapa? Setengah jam lagi dia akan datang, kamu mau kemana?" tanya Chaka. Ia sudah mulai membiasakan diri memanggil Anek dengan sapaan yang lebih akrab. Ketika sedang berdua seperti ini, Chaka tidak akan membawa embel-embel tuan. Sebenarnya ia juga akan diangkat menjadi direktur utama. Namun, Chaka dengan tegas menolak. Dia akan tetap menjadi asisten Anek, sebab ia tidak mau orang-orang menyangka bahwa dia memanfaatkan keadaan. Menjadikan Eliana sebagai alasan, agar ia naik jabatan. "Aku harus pulang, aku yakin kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Mana kunci mobilnya? Nanti kamu pulang pakai kendaraan umum saja." "Hei, aku tanya ada apa?" "Ceka, nanti juga kamu mengerti kalau istrimu itu hamil. Makanya buat yang semangat dan konsentrasi supaya cepat jadi," cetus Anek sambil mengulurkan tangan meminta kunci dari Chaka. Mendengar itu, Chaka menarik sudut bibirnya membentuk senyum sinis. "Orang ditanya apa, jawabnya apa. Kalau kamu jawab seperti itu, aku harus memberi alasan apa pada klien kita? Jangan pura-pura bodoh deh, Cha. Kamu kan pandai berbohong, bilang tidak suka pada El, tapi tetap saja perhatian padanya." "Halah. Semakin ngawur saja ucapan Anek. Kalau tidak dihentikan pasti akan semakin merambah kemana-mana.
Akhirnya Chaka hanya bisa menghela nafas dan memberikan kunci mobil pada Anek. Anek tersenyum sumringah. Dia menepuk pundak Chaka, lalu segera berlari dari sana. Demi semangka, demi anaknya. Dia harus pulang dan membeli rujak buah. Baiklah, mulai sekarang aku harus belajar menjadi suami sekaligus ayah siaga. Baby semangka, I'm coming. Satu kantong plastik berisi rujak dari berbagai macam buah sudah ada di tangan Anek. Dia kembali menjalankan mobilnya menuju mansion untuk menemui istrinya yang sedang mengidam. Dia mengesampingkan urusan pekerjaan demi bayi semangkanya agar tidak ileran. Jenny pasti sangat senang karena ia mendapatkan apa yang wanita itu inginkan. Pukul 2 siang lewat beberapa menit, Anek sudah sampai di mansion. Dia segera memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam untuk menemui Jenny. Sayang, panggil Anek saat sudah naik ke anak tangga. Dia terus memanggil Jenny agar wanita itu lekas menyambutnya. Dan benar saja, mendengar suara pria yang dicintainya, Jenny langsung keluar dengan senyum mengembang. "An, kamu sudah pulang," ucap Jenny dengan kegirangan. "Tentu saja. Bukankah baby semangkaku ingin dedinya pulang?" Jawab Anek. Dia mengulurkan pipi ke arah Jenny. Wanita itu langsung menyambutnya dengan antusias. Kap. Satu kecupan melandas. Anek terkekeh sambil mengelus perut istrinya. "Aku bawa pesananmu, ayo masuk ke kamar." Anek segera meraih tangan Jenny untuk masuk ke dalam kamar mereka. Namun, Jenny langsung menahan lengan suaminya. "Kita makan di bawah saja. Kita makan di kamar saja, sayang." "Kenapa harus di kamar?" Bukannya menjawab Anek, malah terkekeh. Lalu mendekatkan wajah ke telinga Jenny. "Kita buat rujak yang lain." Bisik pria tampan itu membuat Jenny mendengus. "Tapi masih siang, An." "Tidak ada bedanya, Jen. Mau siang mau malam. Main rujak-rujakan denganmu tetap enak." Jenny tidak bisa membantah lagi, pipinya malah bersemu merah. Dia mengekor pada Anek yang sudah menarik lengannya untuk masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu agar tidak ada orang yang mengganggu mereka. Keduanya duduk di sofa. Anek segera membuka bungkus rujak dan berniat untuk menyuapi Jenny. "Buka mulutmu." Titah Anek. Jenny langsung patuh dan menerima suapan dari tangan Anek. Bersama pria ini dia benar-benar merasa dimanja. "Bagaimana? Apa rasanya jadi lebih enak?" "Iya, An. Rasanya sangat segar. Kamu memang yang terbaik," ucap Jenny memuji kesabaran Anek yang menghadapi tingkah kekanak-kanakannya. Pria itu terkekeh. "Kalau mau memuji harus dengan hadiah dong, sayang." Tangannya yang sangat ramah sudah bertengger pada Jenny membuat wanita itu mengerti apa yang Anek inginkan. "Makan dulu, An." Jenny menepis tangan Anek hingga jatuh. Pria itu malah semakin menyeringai. "Yang ini juga boleh," ucap pria tampan itu dengan terkekeh. Sementara satu tangannya lagi tak berhenti untuk menyuapi Jenny. "Dasar mesyum. Mesyum ke istri sendiri tidak masalah, Jen. Memangnya kamu mau suamimu ini mesyum ke orang lain? Awas saja kalau berani, anak codamu akan habis di tanganku." "Kalau begitu habisi aku sekarang juga," ucap Anek dengan suara pelan. Dia sudah menarik bahu Jenny. "An. Ayolah, sayang. Aku dari luar kota, pulang hanya untuk kamu. Masa kamu tidak ada apresiasi apapun? Kita bisa melakukannya nanti malam." Tapi anak condaku tidak bisa menunggu selama itu, dia juga lapar, ingin makan semangka, rengek Anek dengan wajah memelas. Bibirnya mengerucut membuat Jenny merasa gemas dan segan untuk menolak. Akhirnya Jenny mengalah, dia menghela nafas panjang dan memberikan apa yang Anek inginkan. "Aku milikmu." Melihat itu, Anek langsung bersemangat.
Matanya berbinar-binar. Kapan lagi?